Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita dengar firman Allah. Tuhan Yesus, kami serahkan prosesi pemberitaan firman Allah ini dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk dengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Allah pada saat ini saya ambil tema, apakah sukacitamu sudah hilang? Apakah sukacitamu sudah hilang? Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, demikian firman Allah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa tema ini atau judul ini saya angkat menjadi tema untuk pemberitaan firman Allah, itu apakah sukacitamu sudah hilang? Karena hampir semua manusia di muka bumi pada saat ini, tidak saja Indonesia, hampir seluruhnya memiliki perasaan yang sama. Baik seorang pejabat, baik orang kaya, maupun sampai orang miskin memiliki perasaan yang sama, yaitu semua hampir kehilangan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin sampaikan firman Allah, yaitu tentang kalau begitu apa yang hilang dalam diri kita yang berkaitan dengan sukacita? Apa yang hilang dalam diri kita yang berkaitan dengan sukacita? Yang hilang dalam diri kita, yang hilang itu adalah sukacita duniawi. Itu yang hilang dalam diri kita. Yang hilang dalam diri kita adalah sukacita duniawi. Sukacita duniawi itu adalah sukacita yang berorientasi kepada hasrat atau keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Ini hilang pada saat ini. Dalam wabah pandemi ini, sukacita duniawi ini memang benar-benar keadaan ini menghilangkan sukacita seperti ini. Biasanya kita nongkrong di mall, itu hilang. Biasanya kita nonton di bioskop, itu hilang. Nah, sukacita duniawi ini selalu mengedepankan dan berorientasi kepada keinginan-keinginan daging. Dan sukacita duniawi ini dalam keadaan seperti ini hilang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita salah memiliki sukacita yang bersifat duniawi ini? Jawabannya tidak salah. Selama sukacita yang bersifat duniawi ini berorientasi masih dalam tracknya Tuhan. Sebab ada sukacita yang bersifat duniawi ini yang tidak lagi berorientasi, tidak lagi ada dalam tracknya Tuhan. Jadi bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Nah, yang tidak benar adalah yang bersifat negatif, yang berorientasi kepada keinginan-keinginan daging, yang misalnya mabuk-mabukan, yang misalnya melakukan pesta seks dan lain sebagainya. Itu adalah sukacita yang berorientasi kepada sukacita duniawi, yang berorientasi kepada keinginan daging. Tetapi sukacita yang bersifat duniawi tapi masih dalam tracknya Tuhan, ya misalnya duduk makan dan lain sebagainya, duduk makan bersama dan lain sebagainya, ya. Tetapi selama masih dalam tracknya Tuhan, sukacita seperti ini bisa kita miliki. Tapi persoalannya, yang menjadi persoalannya adalah sukacita yang bersifat duniawi ini, baik yang negatif maupun yang positif, selalu berorientasi kepada keinginan-keinginan daging, selalu berorientasi kepada hasrat hati, kepuasan dan memuaskan diri. Ini akan terganggu dan sekali lagi dan mudah
mudah hilang dalam diri kita. Kenapa mudah hilang? Karena sukacita yang bersifat duniawi ini, saudara, selalu berorientasi kepada emosional atau keinginan-keinginan daging kita. Yang misalnya saja, orang bisa sekali hilang sukacitanya kalau orang lain tidak memberikan rasa damai dengan dia, maka dia akan hilang rasa sukacita itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah orang bisa melayani atau beribadah dengan sukacita yang bersifat duniawi ini? Jawabannya bisa. Apakah ada banyak? Jawabannya banyak. Anak-anak Tuhan yang berorientasi memiliki sukacita yang bersifat duniawi ini beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, banyak. Tetapi menjadi persoalan, kalau sukacita yang bersifat duniawi ini, dia beribadah kepada Tuhan atau dia melayani Tuhan, itu tergantung dari emosionalnya. Kalau emosionalnya tidak mood, maka dia bisa kehilangan sukacita dalam beribadah. Kalau emosionalnya tidak mood, maka dia kehilangan sukacita di dalam melayani Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani atau kita beribadah sangat bergantung kepada sukacita yang bersifat duniawi ini, maka sekali lagi Anda dan saya akan terganggu ibadah, Anda dan saya akan terganggu dalam melayani pada saat situasi emosional kita kurang baik. Nah, saudara, jadi yang Tuhan izinkan pada saat ini terjadi, yang hilang pada saat ini adalah sukacita yang bersifat duniawi. Apakah sukacita yang bersifat duniawi itu permanen? Jawabannya tidak. Dia selalu bergantung dari keadaan dan emosional kita. Nah, yang menjadi persoalan ini, apakah ada sukacita yang tidak akan hilang? Jawabannya ada. Sukacita yang tidak akan hilang dalam diri kita adalah sukacita dalam Tuhan. Sukacita yang bersumber daripada Tuhan itu tidak akan hilang. Sukacita yang bersumber daripada Tuhan itu adalah kita berorientasi untuk Tuhan, bukan berorientasi pada diri sendiri. Kita memuaskan keinginan Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Kita menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati kita sendiri. Itu sukacita yang dalam Tuhan. Kalau sukacita yang bersifat duniawi, kita memuaskan keinginan diri kita sendiri, kita menyenangkan hati kita sendiri, kita mengedepankan kepentingan kita sendiri, tetapi mengesampingkan kepentingan Tuhan. Tetapi bersukacita yang bersifat dalam Tuhan itu, sukacita yang dalam Tuhan itu, kita mengedepankan Tuhan, bukan kepentingan kita sendiri. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih, Rasul Paulus pada saat dia bicara kepada jemaat di Filipi, dia bicara pada saat dia ada dalam penjara. Dan dia berdialog dengan Epafroditus, dan waktu dia berdialog dengan Epafroditus menyampaikan keadaan jemaat yang ada di Filipi. Nah, makanya Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Keadaan itu Paulus bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan karena dia tahu benar jemaat yang ada di Filipi itu, mereka sukacitanya sangat bergantung kepada emosionalnya, sukacitanya sangat masih bersifat duniawi. Makanya akan mengalami kehilangan sukacita. Paulus mengarahkan supaya mereka bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ada 3 indikator kalau kita ingin tahu bahwa sukacita yang bersumber dari Tuhan. Beda sukacita bersumber dari dunia, beda. Ada 3 indikator. Yang pertama, indikator pertama, ayat 5, hendaklah kebaikanmu, hatimu diketahui semua orang. Itu pertama. Jadi orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, adalah orang yang tidak terhalangi berbuat baik pada saat-saat apapun. Dalam keadaan apapun, perbuatan baiknya tidak pernah terhenti. Dia terus akan berbuat baik.
Ada orang berbuat baik kalau orang itu baik kepada dia. Ada orang berbuat baik kalau dia bisa melakukannya. Tetapi Rasul Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Artinya Paulus mengajar bahwa indikator pertama orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan adalah kebaikannya diketahui. Dengan kata lain, penderitaan tidak akan menghalangi dia untuk bisa berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seseorang bilang ini kepada saya pada saat saya bilang, mari kita bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Maka ada jawabannya sederhana, aduh Pak Pendeta minta maaf, pada saat ini saya belum bisa Pak berbuat. Oh ya, saya bilang gak apa-apa, saya sampaikan gak apa-apa. Soalnya saya dalam keadaan paceklik. Oh ya, gak apa-apa. Saya katakan saudara-saudara, kalau kita bisa berbuat dalam keadaan biasa-biasa, itu biasa. Dan semua orang bisa berbuatnya. Tetapi pada saat kita keadaan paceklik dan Anda bisa berbuatnya, dan saya bisa berbuatnya, itu luar biasa. Itu sebabnya kalau keadaan seperti ini ada orang bisa berbuat baik kepada kita, ada orang bisa melakukan sesuatu bagi kita, itu luar biasa. Dan saya percaya pada saat-saat ini bukan saudara dan saya tidak bisa melakukannya, tetapi persoalannya tidak mau melakukannya. Jadi kalau kita memiliki sukacita yang dalam Tuhan, yang bersumber daripada Tuhan, indikatornya terlihat. Keadaan apapun, penderitaan apapun, tidak menghalangi untuk dia bisa berbuat baik untuk orang lain. Yang kedua, indikatornya, bahwa di dalam Alkitab dibilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang kedua, orang yang memiliki sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Yang kedua ini kita jelas sekali, hidupnya dia letakkan segalanya dalam tangan Tuhan. Dia meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia hanya bisa berdoa. Ketika dia mengalami kekhawatiran, dia serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia berdoa. Dia menyerahkan keinginannya dalam doa dengan mengucap syukur. Jadi orang yang benar-benar memiliki sukacita dalam Tuhan, dia meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara tahu benar bahwa kebenaran ini, mengerti benar dalam kebenaran ini, walaupun pandemi yang begitu luar biasa pada saat ini, tetapi kalau hidupmu menyerahkan diri kepada Tuhan seutuhnya, engkau tidak perlu khawatir tentang apapun. Engkau menyerahkan dirimu dalam tangan Tuhan, engkau benar-benar memiliki sukacita dalam Tuhan. Jadi indikator yang kedua, orang yang memiliki sukacita yang dalam Tuhan itu adalah orang yang menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, ya apapun yang terjadi biar Tuhan yang melakukannya. Dia tenang. Dan yang ketiga, indikator yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat indikator yang ketiga, apa orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan, dikatakan firman Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan, dia dikuasai oleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu melampaui akal. Melampaui akal. Artinya kemampuan intelektualmu tidak bisa mengendalikan damai sejahtera yang ada daripada Allah. Dia melampaui akal, dia memelihara hati dan pikiran. Jadi orang yang punya damai sejahtera daripada Allah, hati dan pikirannya diberikan oleh Allah ada rasa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sukacita dalam Tuhan itu terlihat dari indikator.
Apa sukacita dalam Tuhan? Sukacita dalam Tuhan itu adalah sukacita di mana kita bersukacita karena kita tidak untuk memuaskan hasrat kita, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Ada orientasi hidup untuk Tuhan, maka kita akan memilikinya, dan memilikinya kita tahu alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Kebaikan hati kita nggak akan terhalangi dengan penderitaan. Hidup kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, damai sejahtera itu pegang kendali hidup kita, sehingga damai sejahtera memelihara hati dan pikiran. Orang sukacita dalam Tuhan, dia tidak akan hilang. Nah, persoalannya begini, bagaimana Pak Pendeta memiliki sukacita dalam Tuhan? Bagaimana memiliki sukacita dalam Tuhan? Saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa sukacita duniawi ini hilang disebabkan karena keadaan seperti ini. Tetapi sukacita dalam Tuhan tidak akan hilang. Tetapi ini kita akan, bagaimana kita memiliki sukacita yang dalam Tuhan ini yang tidak hilang kita miliki. Itu bagaimana kita memilikinya. Kalau saudara dan saya memiliki sukacita dalam Tuhan itu, walaupun seperti Rasul Paulus dalam penderitaan, tidak mengurangi dirinya untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun dalam penderitaan, dalam penantian dieksekusi, tidak mengurangi dirinya untuk berbicara tentang firman Allah. Walaupun dalam penderitaan dan ada dalam penjara, tidak punya hati dalam diri Paulus untuk berbuat baik bagi orang lain. Itu Paulus katakan. Kenapa dia sampai bisa seperti itu? Padahal pada saat dia menyampaikan surat ini kepada Filipi, dia sedang ada dalam penantian untuk dieksekusi. Nah, jadi saya disampaikan Paulus tidak kehilangan sukacita. Dia boleh kehilangan sukacita dalam dunia ini, sukacita yang bersifat duniawi. Karena sukacita bersifat duniawi itu sementara, tidak kekal. Tetapi sukacita dalam Tuhan itu bersifat kekal. Dia tidak sementara. Tetapi persoalannya bagaimana kita memilikinya. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Markus pasal 4 ayat 20. Markus pasal 4 ayat 20 dia bilang begini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Markus pasal 4 ayat 20 dia bilang, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi ada orang mendengar tapi tidak menyambut. Tetapi dalam kitab Markus tadi dibilang orang yang menyambut, orang yang mendengar dan menyambut. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan paradexomai. Apa maksud dari kata paradexomai? Dia tidak sekedar mendengar, dia tidak sekedar menyambut, tetapi yang dimaksud dengan paradexomai menjadikan pegangan. Jadi kalau ketika kita ingin memiliki sukacita yang bersifat sukacita yang dalam Tuhan itu, menjadikan firman Allah itu pegangan hidup. Kita menjadikan firman Allah pegangan hidup. Apa yang menjadi masalah antara kita dengan firman Allah? Persoalannya adalah kita sering menjadi pendengar, tetapi kita tidak menjadikan firman Allah pegangan. Kalau firman Allah dijadikan pegangan hidup dalam hidup kita, saudara tetap ada dalam sukacita daripada Tuhan. Jadikan firman Allah menjadi pegangan hidup. Makanya kita bisa belajar dari banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang menjadikan firman Allah pegangan hidup. Maka dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak kehilangan sukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia jadikan firman Allah pegangan hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tidak kehilangan sukacita daripada Tuhan. Ketika dijatuhi hukuman oleh Nebukadnezar,
Nebukadnezar untuk dibuang ke dalam lautan api, dia tidak kehilangan sukacita. Bahkan dia bilang kepada Nebukadnezar, sekalipun Allah yang kami sembah tidak akan melepaskan kami tidak akan menyembah patung. Keadaan tidak mempengaruhi daripada Sadrak, Mesak dan Abednego untuk kehilangan sukacita. Dia tetap berpegang kepada firman Allah. Daniel dibuang di dalam gua. Di sana pun dia tetap tidak kehilangan sukacita. Walaupun di gua singa, di sana akan diterkam oleh singa, tetap tidak kehilangan sukacita. Dia tetap berdoa. Kenapa? Karena dia jadikan firman Allah sebagai pegangan hidupnya. Para deksomai bukan sekedar menyambut, tapi menjadikan pegangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari perenungan ini. Bagi saudara-saudara yang ingin memiliki sukacita yang daripada Tuhan, yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap firman Allah. Jadikan firman Allah, jadikan pegangan hidup. Kalau kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadikan firman Allah dimanapun engkau berada, supaya sukacita dalam Tuhan itu tidak hilang dalam hidup. Jadikan firman Allah pegangan hidup. Maka orang yang punya sukacita dalam Tuhan, dia tidak akan berhenti mendengarkan firman Allah. Orang yang sukacita dalam Tuhan, dia tidak mencintai Yesus, dia akan mencintai Yesus. Orang yang sukacita dalam Tuhan, dia tidak akan untuk tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang bersukacita dalam Tuhan, dia punya pegangan, jadikan firman Allah jadi pegangan hidupnya, maka dia tetap mencintai pekerjaan Tuhan, dia tetap melakukan sesuatu bagi Tuhan, dia tetap beribadah, walaupun beribadah di rumah. Jadi bagaimana kita memiliki sukacita dalam Tuhan? Yang kedua, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16, dia katakan firman Allah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak menuruti keinginan daging. Dalam terjemahan Yunaninya dikatakan epitumian sarkos. Epitumian sarkos artinya tidak mudah memberi diri untuk ikuti keinginan daging. Jadi seorang yang memiliki sukacita dalam Tuhan, yang ingin memiliki sukacita dalam Tuhan, dia tidak mudah mengikuti keinginan daging. Dia tidak mudah. Dia tidak mau mudah dipengaruhi untuk ikuti keinginan daging. Walaupun keinginan-keinginan itu memuaskan hasratnya, walaupun keinginan-keinginan itu memuaskan kepentingannya, walaupun keinginan-keinginan itu memuaskan emosionalnya, tapi dia tidak mudah. Makanya Paulus bilang, dia bilang tidak menuruti, tidak mau memberi diri. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau mengikuti keinginan daging atau kita mau mengikuti keinginan Tuhan atau keinginan roh. Kita disuruh memilih, tetapi ketika kita tahu mana yang benar, ketika kita tahu mana yang baik, maka kita akan meminimalisir, tidak memberi diri untuk mengikuti keinginan daging. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sangat sulit. Tetapi itu bisa. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa dari kebenaran ini ada dua hal. Bagaimana kita memiliki sukacita dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita menjadikan firman Allah menjadi pegangan. Yang kedua adalah kita tidak mudah memberi diri kita untuk ikuti keinginan daging. Anda paling mengerti. Anda bisa memilah ini keinginan daging atau keinginan Tuhan. Ketika Anda tahu ini keinginan daging, Anda nggak mau mengikuti. Jadi dari perenungan ini kita melihat bahwa sukacita dari duniawi hilang. Karena dia bersifat semu, dia dipengaruhi oleh keadaan. Pelayanan kita kalau kita gantungkan dengan sukacita bersifat duniawi ini, mood dan tidaknya kita beribadah, mood dan tidaknya kita melayani Tuhan, itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh emosional kita. Tapi kalau kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, maka
kita tidak dipengaruhi oleh emosional kita. Suka tidak suka, kita tetap melayani Tuhan. Kadang tidak baik atau kadang baik, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Itu sukacita dalam Tuhan. Makanya kita belajar dari renungan ini, bagaimana kita memilikinya. Jadikan firman Allah pegangan hidupmu, dan kita diberikan kemampuan untuk tidak mudah memberi diri untuk mengikuti keinginan daging. Jadi ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, apa sukacitamu? Apakah sukacitamu hilang? Ya, saya katakan, secara duniawi saya kehilangan sukacita. Kenapa kehilangan sukacita? Sukacita yang bersifat duniawi itulah yang hilang. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya mudah jalan-jalan dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Sudah dibatasi oleh ruang dan waktu. Hilang. Jadi kita lebih memiliki sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Yang kedua, apakah kita punya sukacita dalam Tuhan? Jawabannya ya. Ketika kita menjadikan firman Allah pegangan hidup dan meminimalisir keinginan-keinginan daging, maka pasti kita punya sukacita dalam Tuhan. Dan apakah indikator sukacita dalam Tuhan? Jelas sekali saya sudah utarakan tadi. Indikator orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan, yaitu dia tidak akan berhenti berbuat yang baik walaupun keadaan kurang baik. Adalah kebohongan kalau kita bilang saya memiliki sukacita dalam Tuhan tapi berhenti melakukan yang terbaik. Adalah kebohongan. Adalah kebohongan kalau Anda bilang saya memiliki sukacita dalam Tuhan tetapi tidak perhatikan pekerjaan Tuhan. Adalah kebohongan. Adalah kebohongan kalau Anda bilang saya memiliki sukacita dalam Tuhan tetapi Anda tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Adalah sebuah kebohongan. Jadi sukacita dalam Tuhan terlihat bagaimana Anda bisa melakukan. Karena Rasul Paulus dia bilang firman Allah, dia berbuat baik supaya ke hatimu perbuatan baikmu diketahui orang. Yang kedua, orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan terlihat bagaimana hidupnya menyerahkan diri sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak takut dengan hidup ini. Dia hanya menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia hanya letakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan terlihat hidupnya dikuasai damai sejahtera. Jadi gak galau, dia tenang. Karena apa? Karena damai sejahtera itu melampaui akal. Karena damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Makanya kalau kita memiliki sukacita dalam Tuhan, kita akan tenang dalam menghadapi keadaan ini. Maka kita akan terus menjalani hidup ini dengan baik dan benar dan tetap berorientasi kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, situasi ini saya berharap Anda memiliki sukacita dalam Tuhan. Kalau kehidupan selama ini dalam ibadahmu dipengaruhi oleh sukacita yang bersifat duniawi, terlihat bagaimana Anda begitu mudah kecewa dengan gereja, Anda begitu mudah kecewa dengan pelayanan, Anda begitu mudah kecewa dengan gembala sidang dan pendeta, Anda begitu mudah kecewa dengan keadaan seperti ini. Terlihat bahwa sukacita Anda sangat bergantung kepada sukacita yang bersifat duniawi. Dan ketika Anda bergantung sukacita yang bersifat duniawi, Anda mudah kecewa. Tetapi Anda terlihat, kalau Anda memiliki sukacita dalam Tuhan, Anda tidak akan mudah kecewa. Keadaan seperti ini tidak membuat Anda berhenti berbuat baik. Keadaan seperti ini tidak membuat Anda berhenti menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Keadaan seperti ini tidak membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera akan menguasai hati dan pikiran. Maka milikilah sukacita dalam Tuhan. Kalau sekarang ini sukacita yang bersifat duniawi itu hilang, dan Anda beralihlah kepada sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman Allah. Tuhan memberkati yang mendengarkannya. Jemaat Tuhan yang sementara di rumah mendengarkan, Tuhan berkati. Kalau lemah Tuhan kuatkan, kalau susah Tuhan hiburkan, kalau sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya.
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Angkatlah tanganmu serta terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerja diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Gideon mengucapkan Tuhan memberkati.